Hello everyone, selamat datang di Edge Invest, where everyone will learn to be a great investor. Oke teman-teman, hari ini episode spesial ya, di mana saya akan mengajarkan kalian semua ilmu bandarmologi secara detail. Oke, nah bagi kalian yang bertanya, apa sih bandarmologi? Bandarmologi itu adalah ilmu analisa pergerakan saham ya. Kalau kalian tahu, ada ilmu teknikal, ada ilmu fundamental, dan juga ada ilmu bandarmologi. Oke? Jadi teman-teman, karena request dari para investor semua, saya melihat di video sebelumnya ya, mayoritas lebih banyak yang memilih untuk mendalami ilmu bandarmologi. Jadi saya ingin mengikuti request kalian semua. Nah, sepertinya sudah saatnya ya, saya bagikan ilmu ini lebih mendalam supaya para investor sekalian bisa terapkan ilmu ini di portofolio kalian. Biasanya orang bagikan seminar analisa saham ya, atau ilmu analisa saham itu bisa sampai ratusan ribu atau bahkan jutaan rupiah ya. Di video ini saya mau sharingkan ilmu ke kalian, murah saja kok, cuma 0 rupiah, artinya gratis ya, kalian nggak perlu bayar. Oke para investor, siap ya? Kita mulai video hari ini. Tapi untuk support channel ini, teman-teman jangan lupa untuk tekan tombol like-nya dan subscribe terus channel Edge Invest supaya tidak ketinggalan dengan konten-konten terbaru mengenai saham. Oke, bandarmologi ya teman-teman. Jadi bagi para investor yang baru datang, supaya kalian tidak bingung ya, saya akan jelaskan sedikit nih basic atau dasarnya supaya kalian bisa ikutin kelas bandarmologi hari ini. Yang biasa kalian tahu kan cuma ilmu teknikal atau ilmu fundamental. Nah, apa sih ilmu bandarmologi ini? Kalian mungkin belum pernah dengar. Jadi sebenarnya ilmu bandarmologi ini adalah cara menganalisa pergerakan pasar berdasarkan pergerakan bandar atau broker summary ya istilahnya. Simpel banget kan? Jadi kalau kita melihat bandar melakukan apa, ya kita ikutin. Daripada kita melawan atau mencoba beat the market, kita mengikuti bandar supaya mereka cuan, kita juga ikutan cuan. Oke? Nah, kenapa kita memilih ilmu bandarmologi dibanding ilmu lainnya ya, fundamental ataupun teknikal? Ini karena market cap saham di Indonesia itu sangat kecil ya teman-teman. Jadi kalian bisa cek sendiri, saham-saham di Indonesia ini banyaknya di kisaran 2 triliun sampai belasan atau puluhan triliun ya. Kalau saya lihat banyak yang 2 triliun sampai 15 triliun di luar saham-saham perbankan khususnya. Nah, anggap saja ya kita menggunakan yang terbesar 15 triliun. Lalu para investor retail ya seperti kita-kita ini, pemain-pemain retail, anggap saja rata-rata kita masukin uang 100 juta ya. Biasa kan kalian tahu, mungkin kalian ada yang modalnya kecil 10 juta, 50 juta, ada yang cuma 5-6 juta, tetapi kalian tahu nggak, banyak juga investor yang punya dana itu sampai MM-an, 10M, 20M masuk di dunia saham, dan itu perorangan ya. Jadi average-nya saya gunakan 100 juta. Nah, jadi kita coba 15 triliun dibagi 100 juta ya. Itu ada 150 ribu orang. Artinya ini apa? Kalau misal sebuah perusahaan dengan market cap 15 triliun, dengan 150 ribu orang mengeluarkan 100 juta, itu kalian udah beli langsung semua perusahaannya. Seluruh isi perusahaannya kalian beli semua. Nah, bayangin kalau kalian lihat ya berita di sini, di tanggal 10 Desember 2020, itu kita sudah ada sebanyak 1,592 juta ya. Ada 1 juta lebih nih investor retail. Jadi kalau cuma dengan 150 ribu kita bisa beli satu perusahaan yang gede ya, 15 triliun. Apalagi kalau saham-saham yang murah atau market cap-nya kecil. Contoh kayak 2 triliun. Nah, ditambah lagi ini baru uang retail loh ya segitu teman-teman. Bayangin uang-uang pemerintah yang ada di dalam, fund manager, reksadana, dan banyak entity lainnya. Kalian bisa bayangin nggak seberapa banyak dana yang ada di saham. Nah, dengan market yang sangat kecil seperti ini, bandar itu bisa menggoreng saham apa saja dan kapan saja ya. Nah, itu kenapa bandarmologi itu sangat bisa diandalkan dalam market Indonesia ya, atau saham Indonesia. Baik, bagi yang bertanya, saya sering kali mendapat pertanyaan ini, siapa sih bandar? Siapa yang bisa kita anggap menjadi bandar? Apakah memang ada entity tertentu? Jadi sebenarnya kode sekuritas yang kalau kalian lihat di broker summary ya, mereka itu bisa siapa saja menjadi bandar. Karena pengertian bandar itu adalah di saat sebuah fund manager atau entity tertentu mulai entry the market atau mereka exit the market atau exit pasar ya, dalam waktu yang singkat tetapi dananya besar. Artinya begini, kalau misalnya kalian lihat sebuah saham ya, artinya broker summary-nya ini contoh YP atau YU atau sekian-sekian. Mereka ini beli saham dalam jumlah yang kuantiti besar. Nah, ini bisa saja itu potensi menjadi bandar. Karena biasa apa? Retail itu kan kita macam-macam ya gunakan sekuritas. Ini kalau kita rame-rame sebagai retail beli, biasanya sekuritasnya beragam-ragam. Tidak mungkin di dalam satu sekuritas belanja langsung satu saham dalam waktu yang samaan. Nah, disitulah kita bisa memastikan kalau misalnya ada sebuah kode sekuritas melakukan pembelanjaan yang besar, itu bisa menjadi potensi bandar. Oke?
Oke, para investor kalian ya, headline-nya Cucu Taipan Eka Cipta menang gugatan sengketa akuisisi perusahaan kertas Brasil. Jadi kita lihat ya, ini langsung berdampak dengan perusahaan kertas. Dan kita lihat ini asosiasi dengan apa perusahaannya, yaitu Tekim dan INKP kalau kalian tahu. Mereka perusahaan ini dalam satu grup ya, saya tidak akan sebut grupnya, mungkin kalian bisa search sendiri. Kalian ingat, di tanggal 4 Februari, kalian tadi lihatnya berita ini kan, di Kamis 4 Februari. Apa yang terjadi dengan kedua perusahaan ini? Langsung terjadi lonjakan harga ya, 20% lebih kalau nggak salah. Begitu juga dengan INKP, ini sekali naik dalam satu hari doang loh, segitu banyaknya. Nah ini kalau kalian angka turun ini adalah hari Jumatnya, di mana hampir mendekati ARB ya. Baru satu hari naiknya fantastis sekali, langsung besoknya juga turunnya luar biasa sekali. Nah sekarang kita pelajari inilah bandarmologinya. Kalau kita lihat ya bandarmologi foreign dulu. Kita lihat di tanggal 4 teman-teman. Kedua perusahaan Tekim dan INKP ini terjadi surge of money, artinya masuk inflow yang begitu besarnya. Coba kalian bandingin dengan beberapa hari sebelumnya ya, INKP maupun Tekim. Mana ada jumlah sebesar ini tiba-tiba masuk ke dalam satu hari. Kalau misalnya kita retail ramai-ramai belanja ini, misalnya karena berita, contoh ini karena berita ini tiba-tiba kita mau, mana mungkin kalian bisa mengalahkan dana sebesar ini. Ini sih baru foreign loh ya. Kalian lihat dalam satu hari masuk segini. Padahal sebelum-sebelumnya kalian lihat mana ada sampai triple digit seperti ini. Bahkan di Tekim ini cuma single digit. 3 juta, 4 juta, 2 juta kan. Tiba-tiba langsung 181,8. Luar biasa sekali ya. Oke para investor, tadi kan kalian melihat sisi foreign ya atau dari asing. Sekarang kita lihat bandarmologi lokalnya, mulai dari INKP dulu ya. Ternyata di tanggal 4, kita lihat ini saya ambil datanya khusus untuk tanggal 4. CYU broker ini, bahkan top 5-nya kita lihat langsung juga melakukan akumulasi luar biasa besar ya dalam satu hari itu. Artinya ini udah bukan pemain retail yang melakukan pembelian borong ya istilahnya. Kenapa? Kalau misalnya retail yang beli, biasanya ini merata. Artinya beberapa broker beli saham ini secara bersama, tetapi kalian lihat ada timpang sebelah. Nah, disitulah kita bisa tahu kalau misalnya bandar sedang akumulasi atau sedang mempermainkan harga saham ini, bukan karena retail yang beli saham ini. Dan kenaikan ini dipimpin oleh bandar. Bagaimana dengan Tekim? Ternyata Tekim lebih luar biasa lagi teman-teman. Kalau tadi 141 dan yang paling jual kan 83 yang paling banyak yang jual. Sekarang kalau kalian coba lihat Tekim, ini 216. Kalau ini bukan bandar, ini apa lagi ya teman-teman? Mana ada tiba-tiba semua orang yang di broker YU ini beli Tekim dalam saat yang bersamaan. Itu sedikit mustahil ya, apalagi jauhnya seperti ini 216,9 juta dibanding yang lain-lain. Nah, teman-teman, jadi kalian harus tahu kalau misalnya ada timpang seperti ini. Pertama, kita lihat dari sisi asing langsung ada uang masuk begitu banyak, dan dari sisi lokal juga ada timpang seperti ini. Ini udah pasti ulah bandar. Ada bandar yang menggerakkan harga ini sehingga terjadi kenaikan belasan persen dalam satu hari ya teman-teman. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak? Coba kalian sekarang Google ya, INKP dan Tekim ini kan satu grup, kalian mestinya sudah tahu ini grup apa. Kalian boleh Google kalau bagi kalian yang belum tahu. Lalu sekarang saya minta kalian untuk Google Sekuritas DH, kode Sekuritas DH. Apa yang keluar? Nah, kalau kalian sudah lihat kode DH, nah sekarang kalian sudah tahu ini sekuritas apa. Coba kita kembali lagi, lihat ya di lokal. Coba lihat yang jual paling banyak di saat hari itu ada DH. Kok bisa ya? Ya kan? Kok tadi kita kan nggak memperhatikan, kita cuma lihat buy. Tetapi kalian lihat, pas terjadi kenaikan di tanggal 4, yang jual DH di Tekim. Lalu, di INKP, coba lihat, kok ada DH lagi yang muncul. Ini di tanggal 4 loh ya, di saat terjadi kenaikan belasan persen dalam satu hari. Nah, pertanyaan saya, kalau memang berita positif, artinya kan perusahaan itu harusnya ke depannya semakin positif, ya kan? Karena misalnya ada sentimen bagus nih terhadap perusahaan A atau perusahaan B, berarti kan harusnya orang-orang makin percaya terhadap perusahaan ini dong, jadi makin banyak orang yang beli. Tetapi kok malah yang satu grup ya, sekuritas ini dengan perusahaan INKP dan Tekim tadi, mereka malah melakukan taking profit. Bukan cuma taking profit ya, malah taking profitnya yang paling besar di hari itu, ya. Kalau untuk INKP yang ketiga lah istilahnya, tetapi untuk Tekim mereka jual paling banyak dibanding yang lainnya. Nah, kalian bisa coba kaji sendiri ya alasannya dan tulis komentar di bawah. Menurut kalian kenapa sih kok bisa? Baik, nah teman-teman, kalian setelah melihat tadi sudah percaya belum kalau bandar itu benar-benar nyata ya, bukan hoax?
mereka ini menggunakan banyak cara seperti berita untuk menggoreng harga, lalu mereka justru taking profit di saat saham tersebut paling menguntungkan. Oke, sebenarnya masih banyak banget case ya atau contoh-contoh di mana kalian bisa witness atau menyaksikan memang ada bandar yang menggerakkan seluruh market kita ya di Indonesia. Nah, berita itu juga paling sering digunakan untuk menggocek retail ya, pemain-pemain seperti kita yang sendiri perorangan. Karena retailnya paling demen nih teman-teman, lihat berita, wah kalau sentimennya positif berarti pasti akan naik nih cepet-cepet HK ya. Nggak tahu bandar udah pegang atau belum, kalian main langsung HK, main beli saja. Nah akhirnya apa? Kalian malah beli di pucuk nih. Mereka yang sudah mau jualan harga mahal, kalian beli. Ya apes deh kan, sangkut di pucuk. Udah sangkut di pucuk, pas turun nggak mau cut loss lagi. Nah, kalian tahulah inilah menurut saya adalah problem-problem orang retail trader, oke? Nah, teman-teman ini untuk menjadi bahan kajian saja ya. Saham kan akhir-akhir ini banyak banget ya yang tiba-tiba ARA, tiba-tiba ARB, langsung saja. Nah, teman-teman, padahal saham kan bukan cryptocurrency di mana kalau kenaikannya bisa tiba-tiba besar atau penurunan juga drastis. Saham itu kan lebih aman, orang bilang ya, lebih stabil. Tapi kok sekarang kita lihat pergerakan saham seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat kalau mereka lagi mau arah ya tiba-tiba arah tanpa ada angin, tanpa ada hujan. Lalu kalau tiba-tiba sekali ARB berjilid-jilid ya, berhari-hari. Nah, apakah ilmu teknikal bisa memprediksi ini? Saya juga tidak tahu ya. Kalau mungkin kalian ada yang lebih pakar teknikal dari saya dan merasa teknikal itu juga akurat, ya mungkin saja bisa. Tetapi sangat sulit menurut saya untuk menggunakan ilmu teknikal yang memprediksi tiba-tiba sebuah saham ARA dan ARB. Begitu juga fundamental. Nah, fundamental ini dulunya memang mungkin sangat populer ya, karena memberi sebuah kenyamanan atau merasa nyaman kepada investor, di mana kalau menginvestasi di saham fundamental baik itu kan investor kayak nggak sering jual beli ya, artinya menggunakan konsep ini untuk tanam duit di sebuah saham dengan jangka lama. Ya biasanya saham-saham tersebut stabil sih, karena orang investor yang masuk ke saham tersebut emang orang yang nggak jual beli. Tetapi kita lihat ya, sekarang saham semakin lama semakin merak. Artinya semakin ramai masuk ke dunia saham, sehingga banyak sekali perusahaan-perusahaan atau saham-saham yang naik turun ini sangat-sangat drastis ya. Karena market cap kita di Indonesia memang sangat kecil, teman-teman. Nah, teman-teman, mungkin juga ada yang bilang nih, INKP dan Tekim, karena ada sentimen bagus makanya mereka naik. Tetapi kok dari segi broker summary atau pergerakan uangnya, yang menggerakkan pertama adalah sebuah bandar yang meng-HK semua lot itu sehingga harganya naik. Nah, lalu yang taking profit adalah broker yang satu grup dengan INKP dan Tekim. Justru kalau misalnya harusnya INKP dan Tekim ini naik karena sentimen yang bagus, harusnya mereka juga menambah dong ya posisi harusnya. Tetapi justru malah taking profit ya. Nah, jadi kalian harus sadar ya, kalau sentimen atau berita-berita ini biasanya ini digunakan untuk menarik investor-investor retail supaya mereka beli pas harga mahal. Jadi kalian mesti hati-hati ya kalau meng-HK saham ini, selalu perhatikan apakah bandar sudah pegang barang tersebut atau tidak. Oke para investor, jadi berikutnya adalah sentimen itu ternyata bisa dipakai buat dua situasi yang berbeda oleh bandar. Yang pertama, beritanya nih tiba-tiba muncul berita negatif. Tetapi kalau kita perhatiin saham tersebut, penurunannya itu tidak drastis. Dan kalau kita lihat broker summary-nya, ternyata malah diakumulasi bandar. Nah ini kan kalian harus muncul tanda tanya. Kok sentimennya banyak yang negatif ke saham tersebut, tetapi bandar terus melakukan akumulasi ya. Nah ini kalian harus bertanya, apakah mereka menginginkan kalian para retail untuk menjual ini di harga murah, supaya mereka saat beli nanti baru mereka pelan-pelan naikin. Nah dan disitulah para investor yang baru ini, yang biasa sering FOMO, melihat sebuah saham naik nih, mereka baru masuk sehingga mereka malah beli di harga yang mahal. Pinter banget kan bandar? Jadi kalau kalian sudah melihat nih tanda-tanda di mana sentimennya tiba-tiba saham ini dikasih sentimen negatif, berita yang kurang sedap, tetapi malah bandar asik akumulasi saham tersebut, kalian sudah harus mulai tanda tanya. Lalu poin kedua, tiba-tiba ada muncul nih sentimen luar biasa bagus kan, nggak tahu lah apa tentang saham A atau saham B, pokoknya kalian lihat berita ini langsung merasa wah saham ini pasti besok roket naik ke atas. Nah, tetapi kalian lupa untuk melihat pergerakan bandarnya, apakah mereka sudah akumulasi barang tersebut atau mereka memang kepingin baru mau masuk atau bagaimana, kalian harus pastikan dulu. Karena kalau tidak, justru mereka gunakan sentimen ini supaya kalian beli cepat-cepat HK dan mereka justru enak-enak TP posisi mereka karena kalian semua mau beli saham tersebut di harga yang mahal. Nah, kalau kalian sudah mengerti cara pemikiran bandar, kalian harus semakin jeli ya melihat
cara bandar berpikir dan kemana uang mereka berjalan. Oke teman-teman, jadi kita rekap kembali. Apa sih kerjaan bandar ini? Pertama, mereka ini suka ambil posisi di sebuah saham nih. Diam-diam misalnya nggak ada berita, nggak ada apa-apa, tiba-tiba saham ini diakumulasi terus. Jadi kan tenang, orang kan nggak memperhatikan saham tersebut. Lalu kalau posisi mereka sudah banyak, ya kan, mereka munculkanlah berita terhadap saham tersebut. Sentimen positif. Sehingga apa? Mereka udah banyak posisi nih. Nah, lalu kan retail kan paling suka nih keroyok saham rame-rame, lalu nggak pakai ngantri, HK semua karena takut kalau misalnya ngantri nggak dapat. Jadi saham ini langsung cepet naiknya. Harganya langsung terus naik karena semua offer diambil sama retail. Lalu bandar mulailah pelan jual satu persatu sehingga mereka untung semua. Ya kan, karena mereka sudah akumulasi di beberapa hari sebelumnya. Nah teman-teman, jadi kalian harus ingat ya, berita itu biasa seringkali digunakan bandar untuk mengecoh pemain retail. Ya, karena berita itu selalu muncul belakangan. Mereka sudah ambil posisi baru muncul berita-berita positif atau negatif. Oke para investor, sudah banyak banget informasi yang saya sampaikan ya. Kalian boleh break dulu dan sekalian tekan tombol like-nya ya, supaya kalian bantu channel ini disebarluaskan ke semakin banyak investor lainnya, supaya mereka bisa belajar nih ilmu bandarmologi ini. Oke teman-teman, jadi berikutnya adalah kalian ini misalnya mau melakukan analisa sebuah bandar. Tetapi kalian harus hati-hati ya, jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Karena kita misalnya nih, lihat 5 hari terakhir atau 2-3 minggu terakhir bandar ini akumulasi, berarti harusnya saham ini pasti naik. Nah, jangan terlalu gegabah. Saya akan memberikan contoh di saham bull. Ini contohnya. Kalian coba lihat teman-teman, Februari ya, di tanggal 1 sampai tanggal 5. Misalnya kalian nih mau menganalisa saham bull ini. Oh, kita lihat kalau misalnya di beberapa hari terakhir ini bandar gede banget ya, broker II ambil. Ya kan? Dan average price mereka 372. Masa sih bandar mau rugi? Pasti kalian kan berpikir seperti itu. Nah, kalau kita melihat seperti ini dalam sekilas, ya mungkin ya bandar kan nggak mungkin rugi dan mereka punya harganya nih mahal nih. Jadi kita boleh masuk. Tapi tunggu dulu teman-teman, kita coba harus analisa lebih dalam. Nah teman-teman, berikutnya saya coba tarik lagi lebih panjang sampai 1 Januari. Kalau kita lihat di 1 Januari, makin mahal lagi nih. Kalian lihat broker ini, bandar ini udah jelas-jelas bandar ya. Kalian lihat ini mereka pemegang saham bull ini paling besar. Lihat aja dia punya timpang sebesar ini. Nah, kalian lihat average-nya lagi. Wah, ini kok mereka makin mahal aja. Berarti mereka banyak barang mahal nih ternyata broker II. Sekarang aja 362, mereka average price 394. Makin menarik lagi dong kita untuk melakukan pembelanjaan bull. Nah, ini yang ingin saya sampaikan ke kalian teman-teman. Coba kalian tarik lagi sampai ke bulan April tahun 2020. Nah, karena kalian harus lanjut analisa lagi ya, kok dengan bandar sebesar ini? Kalian harus tanda tanya. Ini bandar sih kelas kakap, istilahnya terlalu kelihatan sekali ya. Mereka udah nggak, istilahnya sembunyi-sembunyi. Main langsung beli dalam kuantitas sangat besar. Kalau kalian lihat sekarang dari bulan April, ya, broker ini ternyata sudah banyak pegang saham ini di saat murah-murahnya ya. Walaupun kalian lihat, mereka ini kalau ditarik dari Januari kan average-nya mahal. Ternyata kalau kalian tarik balik lagi, ternyata average-nya langsung turun ke 309. Sehingga kalian harus hati-hati nih di saham bull seperti ini. Oke para investor, kira-kira sampai di sini dulu ya untuk ilmu broker summary-nya. Saya harap kalian bisa gunakan apa yang telah saya ajarkan ke kalian dan implementasikan ke saham-saham yang ingin kalian analisa. Jadi saya ingin yakinkan ke kalian sekali lagi, ilmu bandarmologi itu benaran ada. Bandar itu benar-benar menguasai seluruh saham yang ada di Indonesia atau di bursa saham. Kecuali mungkin market yang sangat besar ya, yang ratusan triliun seperti perbankan mungkin agak sulit karena dananya harus sangat besar untuk menggerakkan harganya. Tetapi kalau misalnya saham-saham seperti biasanya, bahkan saham-saham yang kalian lihat kiranya besar ya, karena harganya mahal sahamnya, ternyata market cap-nya juga kecil, sehingga menggoreng saham tersebut sangatlah mudah. Jadi teman-teman, ingat, bandarmologi itu is real, it's not a hoax, dan kalian bisa gunakan ilmu ini untuk melakukan analisa saham dan melakukan entry point untuk memberikan kalian cuan. Oke, sampai di sini teman-teman. Semoga seminar hari ini mengenai bandarmologinya bisa bermanfaat untuk kalian semua. Nah, kalau bagi kalian yang merasa video masterclass hari ini sangat bermanfaat ya, kalian boleh tulis komen atau like atau subscribe atau bahkan share ke teman-teman kalian semua ya, supaya support terus channel AJ Invest ini semakin berkembang. Oke, I'll see you again next time. Bye-bye.